Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, akun Awali Rizky di platform X atau Twitter. Kali ini sekaligus membacakan 5 cuitan, sehingga beberapa nanti saya bacakan dengan cara cepat. 5-5-nya terhubung dengan satu topik utama, yaitu topik pengangguran, ya, yang data terkininya diumumkan, dipublikasikan oleh BPS pada tanggal 5 Mei lalu. Nah, cuitan pertama, sebagaimana biasanya saya selalu menampilkan grafik, ya. Kalau tidak grafik, ya screenshot atas sebuah grafik atau tabel dari lembaga resmi. Kali ini olahan saya sendiri, yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ini penting, ya, saya memakai data BPS, tidak ada data yang lain. Nah, di situ juga yang saya ambil adalah data bulan Februari, karena di BPS itu ada data Februari, ada data Agustus, ya, yang kemarin diumumkan Februari, diumumkan bulan Mei. Nah, Februarinya lah surveinya, Sakernas Survei Tenaga Kerja Nasional, tiap Februari dan Agustus. Nah, sedangkan hasil dari survei tersebut kurang lebih 3 bulan kemudian baru dipublikasi. Nah, yang saya olah di cuitan ini adalah apa yang disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK. Apa itu TPAK? TPAK itu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerja itu adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas sebagai angka penyebutnya. Sementara yang disebut angkatan kerja adalah di antara mereka yang berusia 15 tahun ke atas ini yang masuk ke pasar tenaga kerja. Itu ya definisinya, ya, masuk ke pasar tenaga kerja, mencari kerja lah kalau ngepopnya. Yang mencari kerja kalau dapat disebut bekerja, kalau tidak dapat disebut pengangguran. Nah, karena itu TPAK ini angka yang penting dalam analisis ekonomi. Pentingnya apa? Karena kan orang berusia 15 tahun ke atas itu punya pilihan, bisa sekolah, tidak harus mencari kerja, kan. Nah, kalau sekolah nggak masuk sebagai angkatan kerja. Nah, sekolah tidak masuk angkatan kerja. Jadi, TPAK ini menunjukkan persentasi orang berusia 15 tahun ke atas terhadap populasinya, terhadap usia 15 tahun ke atas, berapa persen yang masuk ke pasar tenaga kerja. Kalau dilihat positifnya, semakin banyak, besar presentasinya, itu berarti kan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, karena dia kan adalah modal. Tetapi dibaca secara kritis, makin banyak yang masuk situ padahal itu usia sekolah, misalnya untuk kelompok yang 15 sampai 24, ya, kan, kuliah. Itu berarti kalau dia masuk, nah, ada keterpaksaan untuk memasuki pasar. Ya, jadi bisa dibaca seperti itu. Nah, di grafik itu saya perlihatkan, ternyata angkanya menurut BPS pada bulan Februari 2025 mencapai 70,6%. Jadi hampir 71% masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, itu tidak main-main, ya, angka tertinggi selama belasan tahun terakhir. 20 tahun ini kalau di grafik saya. 20 tahun untuk kondisi Februari. Kita tidak memasukkan Agustus karena supaya perbandingannya apel dengan apel, ya. Nah, artinya apa? Sederhana sebenarnya kalau buat saya, tapi tentu perlu diskusi ini. Ini artinya banyak orang terpaksa cari kerja. Nah, yang dapat namanya bekerja, yang tidak dapat namanya nganggur. Itu cuitan yang pertama. Jadi kondisi 2025 dan dari gambar itu 2024 juga sudah tinggi. Nah, saat-saat tertentu dia agak di bawah persentasinya. Kalau tinggi berarti orang pada cari kerja, gitu aja. Artinya kondisi ekonomi memaksa anak-anak muda sekalipun itu harus cari kerja, ya. Nah, yang kedua cuitannya adalah saya tidak mengolah sendiri, saya capture dari paparan Kepala BPS pada tanggal 5 Mei tadi. Nah, ada 2 yang saya capture itu. Yang satu adalah grafik tentang jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka, ya. Yang satunya lagi untuk saya capture dari paparan itu yang menggarisbawahi dari grafik itu apa yang penting, ya. Yang penting itu tentang perubahannya. Nah, yang pertama dulu grafik yang kiri itu, yang batang itu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, yang batang itu menunjukkan jumlah pengangguran terbukanya, penganggurnya, ya, tidak bekerja sama sekali. Jadi tidak bekerja sama atau menganggur.
Nah, di situ paling kanan Februari 2025 kan 7,28 juta orang. Nah, itu dibandingkan angkatan kerja, ingat angkatan kerja definisinya tadi di cuitan pertama, itu jumlahnya 4,76%. Jadi tingkat pengangguran itu tidak selalu berarti penganggurnya turun ya. Penganggurnya bisa naik sedikit, tetapi yang masuk mencari kerjanya banyak, maka persentasi penganggurnya kan mengecil. Nah, itu terjadi pada setahun ini. Jadi kalau kita bandingkan 2025 Februari dengan Februari 2024. Saya ulangi ya, perbandingan itu pentingnya dari tahun ke tahun. Jadi kalau nanti data Agustus dengan Agustus pembandingannya. Data Februari itu BPS hanya melakukan sakernas dengan kurang lebih 75.000 sampel keluarga. Cakupannya juga ada batasannya, sedangkan yang Agustus 300.000 dan lebih luas ya, sehingga data BPS untuk Februari itu biasanya hanya sampai provinsi, kalau untuk Agustus sampai kabupaten kota soal pengangguran ini. Tapi baiklah, tetap dia datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang menarik? Februari 2025 dibandingkan Februari 2020 jumlah penganggurannya naik. Nah, terbukti dari ini yang kanan ini, yang dari BPS sendiri itu ada tulisannya tuh, bahwa sebenarnya jumlah yang menganggur itu bertambah 83,45 ribu orang. Nah, ini penting ini ya, saya kira mestinya juga pemerintah bicara ini, jangan denial bahwa PHK ada tapi penciptaan lapangan kerja baru lebih banyak lagi. Lah ini faktanya setahun penganggurnya bertambah loh. Ya, bertambah secara orang. Secara persentasi dia turun karena angkatan kerjanya bertambah. Di atas ini saya tulis ini angkatan kerjanya bertambah 3,6 juta orang masuk cari kerja itu 3,6. Kemudian berhasil diserap 3,59. Berarti yang tidak berhasil diserap 83,4. Kira-kira bacanya begitu. Jadi intinya secara persentasi tingkat pengangguran terbuka Februari 2020 ini turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dari sisi jumlah penganggur itu bertambah dibandingkan setahun sebelumnya. Dan hanya dari grafik BPS belum saya olah sampai jauh ini, itu apa yang menarik ketika Februari 2020, sebutlah belum COVID ya, belum ada dampak COVID sudah ada yang kena. Kan kita Maret diumumkannya, tapi yang kena sejak Januari sudah ada. Tapi kan belum dampak ekonominya, belum. Dampak ekonomi setelah kita melakukan lockdown atau membatasi mobilitas. Itu jumlah penganggur 6,93 juta orang. Nah, ketika Agustus sudah langsung melonjak 8,77 juta orang. Turun perlahan-lahan ya secara umum dengan pemulihan ekonomi. Nah, 7,28 juta ini kan masih lebih banyak dari Februari 2020 itu ya, dari cuitan kedua ini. Cuitan ketiga itu saya menyoroti data yang lain. Untuk data ini kita harus masuk membaca tidak hanya dari paparan tapi dari dokumen yang menyertainya. BPS kan menyertakan juga dokumennya. Kemudian karena saya ingin mengolah tahun yang lebih panjang, saya juga mengambil data di BPS tapi data-data tahun yang lebih lama. Dapatlah grafik itu. Nah, kan orang kerja itu tadi kan ada yang kerja jumlahnya berapa itu tadi sampai 153,45 juta kalau saya tidak salah. Nah, yang masuk ke pasar kerja banyak, sebagian besarnya bisa bekerja, sebagian kecilnya menganggur. Nah, dari yang bekerja itu oleh BPS dimasukkan ke dalam 17 sektor seperti PDB. Pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan seterusnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, gimana kalau orang kerjanya dua? Ya, itu sudah diantisipasi oleh metodologinya BPS. Bahwa kalau orang lebih dari satu pekerjaan, yang dipilih adalah pekerjaan utamanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan utama? Yang dia bekerja waktunya lebih lama. Bagaimana kalau dia punya dua pekerjaan waktunya sama, yang menghasilkan lebih besar? Jadi seperti itulah. Kita mau tidak mau percaya ini BPS ini ya pekerjaan ini pekerjaan besar ya, dan hanya BPS yang melakukan. Nah, menariknya dari grafik yang saya olah dari tahun 2010 saja ini, jadi 15 tahun. Itu bulan Februari ini yang kerja di pertanian, 1 dari 17 sektor. Itu 41,76 juta orang. Terbanyak di semua sektor tersebut. Ini penting juga, saya beberapa waktu yang lalu setengah bercanda dalam sebuah forum
sebagai narasumber ya. Kita ini kadang-kadang membayangkan bekerja itu atau di video-video pendek itu orang berangkat ke kantor, orang naik bus, orang masuk pabrik ya, berbondong atau keluar pabrik. Sebenarnya yang masih paling banyak itu yang datang ke sawah, datang ke perkebunan, datang ke pinggir laut untuk menjadi nelayan ya. Sebenarnya masih itu. Jumlahnya 41,76 juta orang. Tidak main-main. Ini untuk bulan Februari terbanyak selama 13 tahun. Jadi yang hampir sama pada tahun 2012 ya. 2013 itu masih lebih sedikit. Bayang ya. Jadi sudah sekian lama ini pertanian tetap menampung yang paling banyak. Jadi kalau ada opini petani makin berkurang, itu pengamatan sepintas ya. Sebenarnya secara jumlah ya bertambah sekurang-kurangnya meskipun pelan, gitu ya. Jadi ini terpaksa menampung tenaga kerja dan dengan demikian melampaui kapasitasnya untuk memberikan upah atau hasil upah ya kalau dia di perkebunan atau jadi pegawai tetap ataupun tidak tetap dari usaha tani atau dia bertani sendiri. Jadi petani ini harus dibayangkan begitu ya, di sektor pertanian tidak mesti jadi petani yang mohon maaf on farm, tapi dia bisa bekerja gitu. Bisa jadi buruh taninya, bisa jadi buruh tetap juga. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tadi orang bekerja tadi itu dibagi menjadi 17 sektor. Nah, lalu secara kedudukan dalam pekerjaan, posisi bukan kedudukannya apa, status. Jadi maksudnya kamu bekerja itu sebagai apa? Ada yang sendirian, saya sendiri kok bekerjanya, namanya berusaha sendiri. Saya punya usaha, nah sendirian masuk berusaha sendiri. Kalau punya pegawai, pegawainya itu pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Atau pegawai tetap pengertiannya macam-macam ya, maksudnya ada fasilitas asuransi dan sebagainya, ada sesuai undang-undang lah. Itu namanya pengusaha dengan buruh tetap. Ada juga pengusaha dibantu buruh tidak tetap. Nah, ada juga orang yang sepenuhnya jadi buruh, pegawai, atau karyawan, tapi tetap. Termasuk ASN dan TNI Polri itu termasuk kategori buruh, garis miring karyawan, garis miring pegawai. Nah, ada 7 jadinya. Nah, itu yang penting ini nih, yang berusaha sendiri ini, yang paling banyak memang tetap pegawai karyawan ya. Tetapi yang nomor 2 di luar dugaan mungkin oleh sebagian yang kurang mencermati soalan ini, itu adalah orang berusaha sendiri ya. Nah, di sini saya salah ketik itu 25,99, grafik yang benar 29,99. Jadi di judulnya itu salah. 30 juta lah, 30 juta orang pada Februari 2025. Dan itu jumlah terbanyak kondisi Februari selama ini. Pertanian begitu, berusaha sendiri begitu. Udah kelihatan ya, saya mengarahkan bahwa orang memang bekerja, tapi terpaksa dalam tanda petik di sektor tertentu, karena itu yang bisa nampung. Dalam tanda kutip juga terpaksa, karena yang tersedia berusaha sendiri. Orang Indonesia itu gampang move on. PHK, ya daripada nganggur, aku usaha apalah, yang penting kalau perlu. Apalagi sekarang ada dibantu digital ya, kira-kira gitu. Itu cuitan yang keempat. Kemudian cuitan yang terakhir, yang kelima, dari 7 status tadi bisa buruh, karyawan, pegawai, ada yang berusaha sendiri, ada lagi yang juga yang nomor 3 besar ya, nomor 1 tadi karyawan, nomor 3 besar itu adalah orang yang disebut dengan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Nah, ini mungkin agak membingungkan buat yang tidak terbiasa mencermati soal ini. Jadi BPS itu mendefinisikan kerja itu orang yang bekerja tidak hanya menghasilkan untuk diri, bisa untuk orang lain. Jadi gampangannya kalau ada warung di rumahan gitu, ada anaknya yang sudah di atas 15 tahun ikut bantu, ketika disurvei anaknya itu bekerja, apalagi kalau dia nggak sekolah, jadi dia bekerja kan. Nah, itu namanya pekerja keluarga. Dan banyak kan, di warung lesehan kah, atau kaki lima yang mahal, beberapa kan pekerja keluarga, dia tidak dibayar. Gitu loh. Jumlahnya tidak main-main, per Februari 2025 ini 20,16 juta orang. Tadi yang nganggur cuma 7,28 loh. Padahal kalau sehari-hari yang nganggur dengan yang kerja keluarga ini kan kalau diajak ngobrol pasti yang pekerja keluarga ini bilang saya belum kerja kok, ini masih bantu-bantu ibu, saya masih bantu paman. Jadi sebenarnya ini salah satu yang menjelaskan kenapa
tingkat pengangguran kita terkesan rendah. Salah satunya adalah pekerja keluarga. Dan pekerja keluarga Februari 2025 ini terbanyak selama 35 tahun terakhir. Dari 5 cuitan itu saya mudah-mudahan menggambarkan ya bahwa kondisi ketenaga kerjaan kita sekarang ini tidak terlampau menggembirakan.